Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu deret tahingga. Pernah nggak sih kalian mendengar tentang deret yang jumlahnya tidak berujung, tetapi memiliki nilai total yang bisa dihitung? Wah, kedengarannya menarik, bukan? Mari kita sama-sama pelajari. Faktanya, deret geometri yang sudah kita pelajari sebelumnya itu adalah penjumlahan suku-suku dalam barisan geometri. Deret geometri Tahingga memiliki suku-suku yang tak terbatas. Deret geometri Tahingga itu hanya konvergen atau bisa kita sebut juga memiliki jumlah nilai jika nilai mutlak rasio itu kurang dari satu. Rumus jumlah deret geometri Tahingga adalah S Tahingga sama dengan A per 1 min R untuk nilai mutlak rasio kurang dari satu. Sedangkan jika rasio lebih dari satu, maka deret geometri itu kita sebut deret geometri Tahingga divergen, sehingga tidak memiliki jumlah nilai. Jumlah Tahingga dapat dihitung dengan memanfaatkan sifat konvergensi ketika suku-suku semakin kecil mendekati nol. Rasio itu menentukan apakah deret akan semakin mendekati nilai tertentu konvergen atau semakin besar divergen. Jadi kalau misalnya konvergen itu pasti mendekati nol. Kalau misalnya divergen itu semakin menjauhi nol. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menentukan jumlah deret geometri Tahingga. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi elemen penting seperti suku pertama yang biasa kita sebut A dan rasio yang biasa kita sebut R. Yang kedua, kita harus mencek konvergensi dengan memastikan rasio itu kurang dari satu. Karena jika rasio lebih dari satu, deret tidak memiliki jumlah hingga. Selanjutnya, gunakan rumus jumlah deret geometri Tahingga yang tadi kita sebutkan. S Tahingga sama dengan A per 1 min R. Lalu kita substitusikan nilai A dan R ke dalam rumus. Yang keempat, selesaikan perhitungan. Jadi kita hitung hasilnya untuk memperoleh nilai jumlah deret Tahingga. Nah, dalam mempelajari deret geometri Tahingga, penting bagi peserta didik untuk menyadari proses berpikir yang digunakan. Peserta didik diharapkan mampu menentukan metode terbaik untuk mengecek konvergensi deret rasio kurang dari satu sebelum menghitung jumlah deret.
Yang kedua, mengecek langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual menggunakan konsep deret geometri Tahingga dengan teliti. Apa sih deret geometri Tahingga itu? Deret geometri U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan UN disebut deret geometri tak berhingga jika N mendekati tak berhingga. Dengan kata lain, deret geometri disebut deret geometri tak berhingga jika banyaknya suku deret geometri tersebut bertambah terus mendekati tak berhingga. Nah, deret geometri Tahingga itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, deret geometri Tahingga konvergen, yang kedua adalah divergen. Mari kita lihat contohnya. Deret 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2 itu semakin ke kanan nilainya maka semakin kecil. Sedangkan contoh untuk divergen itu dari 2 ditambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 sampai seterusnya itu semakin ke kanan, semakin besar. Nah, kalau dilihat dari rasionya itu setengah atau nilai mutlak rasio itu kurang dari satu. Sedangkan untuk yang divergen itu rasionya, coba kita lihat dari 2 ke 4 berarti rasionya adalah 2. Atau nilai mutlak rasio itu lebih dari satu. Maka dapat disimpulkan bahwa konvergen itu memiliki rasio dengan interval rasio lebih dari min satu dan rasio kurang dari min satu atau nilai mutlak rasio kurang dari satu serta memiliki limit jumlah dapat dihitung. Itu bisa menggunakan rumus S hingga sama dengan A per 1 min R. Ini bisa kita hafal cara singkatnya itu air. Nah, untuk divergen itu memiliki rasio dengan interval rasio lebih dari satu atau rasio kurang dari min satu atau nilai mutlak rasio lebih dari satu serta tidak memiliki limit jumlah atau tidak dapat dihitung jumlahnya. Kalau divergen itu eh, S tahingga itu sama dengan tahingga karena dia semakin lama semakin besar dan kita tidak bisa menghitung jumlahnya. Bagi masyarakat Timor, tenun bukan hanya kisah selembar kain, namun juga memiliki makna mendalam sepanjang hayat. Terlebih bagi kaum perempuan, tenun merupakan simbol kedewasaan dan tanda kesiapan untuk dipinang. Terdapat 3 teknik utama pembuatan tenun di Nusa Tenggara Timur, yakni tenun ikat, tenun lotis, dan tenun buna. Setiap teknik, motif, dan corak tenun memiliki makna yang berbeda. Pola-pola yang ada merupakan manifestasi dari kehidupan sehari-hari, seperti kedekatan manusia dengan tumbuh-tumbuhan maupun binatang. Jika dilihat dari motifnya, tenun dapat memperkenalkan tempat asal dan strata sang pemakai di tengah masyarakat. Oke, selanjutnya ke orientasi permasalahan. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Beragam budaya yang terdapat di Indonesia mencerminkan ciri khas sebagai bangsa yang berbudaya. Salah satu warisan yang terpelihara adalah kain tenun ikat tradisional. Berbagai kain tradisional di Indonesia yang memiliki berbagai corak dan motif yang menunjukkan kekhasan dari setiap daerah. Contohnya motif buna insana dalam tenun tradisional Nusa Tenggara Timur adalah simbol warisan budaya yang syarat makna. Buna secara harfiah berarti benang, sementara insana adalah salah satu daerah di timur
Tengah Utara yang terkenal sebagai pusat tenun tradisional. Motif ini mencerminkan keindahan, ketekunan, dan kearifan lokal masyarakat NTT. Nah, secara visual, motif benda insana ditandai dengan pola-pola geometri seperti belah ketupat, garis-garis, atau bentuk-bentuk simetris lainnya. Bisa kita lihat pada gambar di samping, ini merupakan gambar motif buna insana. Pola ini sering dipadukan dengan warna-warna cerah seperti merah, kuning, dan hitam yang memiliki simbolisme mendalam. Misalnya, warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup, sementara warna hitam merepresentasikan keteguhan dan kekuatan. Selain fungsi estetika, motif ini sering digunakan dalam upacara adat, seperti ungkapan rasa syukur dan penghormatan kepada leluhur. Di Insana, para penenun tradisional ingin membuat kain tenun tradisional motif buna insana yang dimana menggunakan pola geometris belah ketupat yang ukurannya semakin kecil. Pola pertama memiliki panjang 1 meter, pola kedua setengah meter, pola ketiga 1/4 meter, dan seterusnya. Jika kain tersebut dirancang untuk menampilkan pola tahingga, maka berapakah total pola pada kain? Penasaran? Mari kita bahas. Dari permasalahan tadi diketahui bahwa A itu sama dengan 1, atau suku pertamanya itu adalah 1 meter. Panjang kain pada pola pertama itu 1 meter. Nah, untuk mencari rasio, kita bisa menggunakan U2 dibagi U1, di mana U2-nya adalah setengah dan U1-nya adalah 1. U2 dibagi U1 sama dengan setengah. Karena rasionya sama dengan setengah, maka deret tersebut merupakan deret deret apa? Deret konvergen atau divergen. Nah, betul, itu adalah deret convergen. Karena deret tersebut merupakan deret convergen, maka kita menggunakan rumus apa tadi? Air. Ya, betul. S hingga sama dengan A/1-R. A-nya 1 dengan rasionya setengah. Maka 1 dibagi 1 dikurang setengah itu sama dengan 1 dibagi setengah. Bisa kita tulis juga 1 dikali 2/1. Itu sama dengan 2. Maka panjang total pola pada kain adalah, ya, betul, 2 meter. Masalah selanjutnya. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 20 meter. Wah, 20 meter berarti dari gedung lantai berapa ya? Dan memantul dengan ketinggian 4/5 kali dari tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Panjang seluruh lintasan bola itu adalah, ada yang tahu? Mari kita selesaikan. Nah, jadi misal sebuah bola itu dijatuhkan dari ketinggian 20 meter. Berarti dari atas ke bawah itu 20 meter, dia akan naik 4/5 dari 20 meter. Nah, 4/5 dari 20 meter itu adalah 16 meter. Jadi, bola turun pertama itu adalah 20 meter, kemudian dia memantul ke atas. Itu yang pertamanya sebesar 16
meter. Kemudian turun lagi, terus memantul lagi ke atas, itu 4/5 kalinya lagi dari eh, tinggi sebelumnya. Tinggi sebelumnya yang kedua yaitu 16. Begitu terus hingga bola berhenti. Berarti bisa kita ketahui bahwa A turun atau suku pertama turun adalah 20 meter dan A naik atau bola naik itu suku pertamanya adalah 16 meter didapat dari 20 meter dikali rasio. Dikali rasionya 4/5. Jadi 20 dikali 4/5 sama dengan 16 meter. Rasionya 4/5. Karena rasionya 4/5, maka dapat kita simpulkan bahwa deret tersebut merupakan deret conversion, di mana kita bisa menggunakan rumus eta hingga sama dengan A/1 min R. Untuk bola turun dengan A sama dengan 20 meter, maka bisa kita substitusi sama dengan 20/1 min 4/5. Sama dengan kita ubah dulu satunya menjadi pecahan, karena di sini pecahannya per 5, berarti kita bisa ubah 20/5/5 dikurang 4/5. Sama dengan 20/5/5 dikurang 4/5 itu 1/5. Sama dengan 20 dikali 5/1. Sama dengan 100 meter. Untuk bola naik, tadi kan ada bola turun, berarti ada juga bola naik. Bola naiknya eta hingga masih sama menggunakan rumus A/1 min R. Yang membedakan adalah nilai A-nya. Karena dia sudah memantul ke atas dengan ketinggian 4/5 dari ketinggian sebelumnya, yaitu 16, berarti kita substitusi eta hingga sama dengan 16 per 1 min 4/5 sama dengan 16 per 5/5 dikurang 4/5 sama dengan 16 per 1/5 sama dengan 16 dikali 5/1 sama dengan 80. Nah, untuk mencari panjang lintasan seluruhnya, berarti kita bisa menjumlahkan dari bola turun, bola naik, bola turun, bola naik, bola turun hingga berhenti. Itu berarti bisa kita jumlahkan panjang lintasan bola turun ditambah panjang lintasan bola naik. Berarti 100 ditambah 80 sama dengan 180 meter. Masalah selanjutnya, seorang anak sedang bermain ayunan dan ia mengayunkan ayunan menggunakan tangan dan tubuhnya sehingga ayunan berayun dengan ketinggian tertentu. Panjang busur pertama atau lintasan ayunan adalah 2 meter. Tiap berayun
panjang lintasan yang ditempuh mencapai 3/4 dari lintasan sebelumnya. Panjang seluruh lintasan ayunan sampai berhenti adalah, jadi seorang anak dia naik ayunan, pertama dia menggerakkan sendiri pakai tubuhnya dan tangannya itu bergerak ayunannya dengan ketinggian tertentu. Tapi panjang busurnya itu sepanjang 2 meter. Jadi gerak pertama 2 meter. Terus berayun selanjutnya itu 3/4 dari panjang sebelumnya. Nah, yang ditanya berapa sih panjang seluruh lintasan ayunan sampai berhenti? Dari masalah ini kita juga bisa menggunakan deret geometri hingga. Yang pertama, diketahui A-nya itu adalah 2 meter karena yang pertama dia menggerakkan ayunan itu adalah 2 meter. Rasionya 3/4 dari panjang sebelumnya. Nah, karena rasionya 3/4, maka deret tersebut merupakan deret apa? Kalau rasionya kurang dari 1, berarti dia merupakan deret convergent. Betul sekali. Karena deret tersebut merupakan deret convergent, maka menggunakan rumus S hingga itu sama dengan A/1-R sama dengan A-nya 2, rasionya 3/4, kita substitusikan, itu jadinya 2/1 dikurang 3/4 sama dengan 2 per, kita ubah dulu satunya menjadi pecahan, karena di sini adalah penyebutnya 4, berarti kita bisa mengubah 1 menjadi 4/4. Berarti 2/4/4 dikurang 3/4. Itu sama dengan 2/4/4 dikurang 3/4 adalah 1/4. 2/1/4 itu sama dengan 2 dikali 4/1. Sama dengan 8. Maka panjang lintasan ayunan sampai berhenti adalah berapa? Betul, 8 meter. Dari 3 contoh soal yang sudah kita bahas, mana menurut kalian yang paling sulit? Masalah 1, masalah 2, atau masalah 3? Jawab di @puzzle ya. Selanjutnya ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Ada 3 nomor. Yang pertama, hitunglah 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah seterusnya sampai mendekati hingga. Nah, coba kalian lihat dari nomor 1. Itu berarti A-nya berapa? Iya, betul. 32. Rasionya berapa? Rasio bisa kita cari dari apa? Bagaimana cara mencari rasio? Masih ingat nggak yang sudah kita pelajari sebelumnya di deret geometri? Itu caranya sama.
yaitu U2 per U1. Berarti 16 per 32. Selanjutnya silakan dihitung. Yang kedua, diketahui deret geometri Tahingga mempunyai jumlah 12. Nah, berarti 12 di sini adalah nilai deret geometri Tahingganya. Jika rasionya 1/3, berapa sih nilai suku pertamanya? Berarti di sini yang kita cari adalah apa? Betul, A-nya atau suku pertama. Selanjutnya nomor 3. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 9 meter. Nah, tadi kan 20 meter dari gedung lantai berapa? Sekarang kalau 9 meter dijatuhkan dari gedung lantai berapa jauh juga coba? Bisa nebak nggak? Setiap memantul, bola itu mencapai ketinggian 2/3 dari tinggi sebelumnya. Berarti panjang lintasan gerak bola sampai berhenti adalah, nah kalau kayak gini, berarti kan kita sudah dapat suku pertama bola turun ya, karena bola dijatuhkan dari ketinggian 9 meter. Berarti kita nyari dulu suku pertama untuk bola naik. Bola naik berarti apa tadi? A dikali rasio. 9 dikali 2/3. Itu adalah A untuk bola naik. Nah, untuk mencari panjang lintasan gerak bola, itu pakai cara yang sebelumnya sudah dijelaskan di contoh soal. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh hubungi ibu melalui WA atau saat bertemu langsung. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.